banyak digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu teori kognitivisme. Saya juga akan menjelaskan bagaimana teori ini saya terapkan sebagai guru dalam kegiatan belajar mengajar, lengkap dengan contoh konkret dan kaitannya dengan berbagai karakter siswa. Yang pertama itu, kajian teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme berangkat dari pemikiran bahwa belajar bukanlah proses menerima informasi secara pasif, melainkan proses aktif di mana siswa membangun sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksinya dengan lingkungan. Tokoh-tokoh utama dalam teori ini adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Menurut Piaget, anak belajar melalui proses asimilasi dan akomodasi untuk membentuk skema berpikir. Vygotsky menambah bahwa interaksi sosial, terutama dengan guru atau teman sebaya, sangat penting khusus zona perkembangan proksimal. Milik Vygotsky menerapkan bahwa pembelajaran efektif terjadi saat siswa dibimbing sedikit di luar kemampuannya. Intinya, pembelajaran menurut konstruktivisme harus bersifat aktif, kontekstual, kolaboratif, dan mendorong refleksi. Yang kedua itu, rencana strategi saat menjadi guru. Sebagai guru, saya menerapkan teori konstruktivisme dengan berbagai strategi berikut. Yang pertama itu, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberikan situasi nyata untuk dianalisis dan diselesaikan secara berkelompok. Yang kedua itu, menerapkan diskusi kelompok dan kegiatan kolaboratif untuk mendorong interaksi sosial. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan terbuka yang merangsang pemikiran kritis dan relatif siswa. Yang keempat, membangun pembelajaran kontekstual dengan mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kelima, memberi ruang eksplorasi dan eksperimen agar siswa menemukan pengetahuan secara mandiri. Yang ketiga itu, contoh konkret pelaksanaan di kelas sebagai contoh konkret saat mengajar mata pelajaran IPA tentang perubahan bumi. Saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok melakukan eksperimen sederhana, seperti mencairkan es batu atau menguap air. Setelah itu, mereka diminta mencatat hasil pengamatan dan mendiskusi dalam kelompok. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada benda tersebut? Terus yang kedua, mengapa terjadi perubahan? Kemudian, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dan sebagai guru memberikan bimbingan dan pertanyaan. Lanjutan untuk perdalaman pemahaman mereka, di sini terjadi proses konstruksi, pengetahuan yang aktif. Siswa mengamati, mendiskusi, menyimpulkan, dan merefleksikan. Yang keempat itu, kaitan dan karakter siswa. Teori konstruktivisme sangat relevan dengan pendekatan terhadap beragam karakter siswa termasuk kognitif. Siswa yang cepat tanggap bisa mengeksplorasi lebih jauh, sedangkan siswa yang butuh waktu lebih bisa dibantu dengan scaffolding atau dukungan sementara. Afektif, diskusi kelompok menumbuhkan rasa percaya diri, empati, dan tanggung jawab. Yang kedua itu psikomotorik. Melalui eksperimen langsung, siswa terlibat aktif secara fisik dan belajar melalui pengalaman nyata. Demikian pembahasan teori konstruktivisme dan penerapan dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Dadah.